find it. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. There it is. Go back. Back. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. Faster. Wait, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Sylvia Damana Putri, NPM 2473201117, dan saya Maikun Artika Gustiani, NPM 247320110025. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, materi kita adalah permasalahan yang timbul akibat pengertian nilai Pancasila dan keterkaitannya dengan good governance. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus panduan moral dan etika bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti kejujuran, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan. Ketika nilai Pancasila tidak lagi dihayati atau mulai melemah dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun dalam birokrasi, muncul berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme. Permasalahan tersebut kemudian berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan atau good governance. Lalu, permasalahan yang timbul akibat melemahnya nilai Pancasila itu yang pertama ada korupsi. Melemahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan membuat korupsi semakin marak di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi terjadi ketika penyelenggara negara tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam menjalankan jabatan publik. Di sini kita ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu yaitu kasus suap EKTP pada tahun 2011 sampai 2017. Kasus ini merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Beberapa pejabat, tinggi, dan anggota DPR terbukti terlibat dalam penggelapan anggaran proyek KTP elektronik. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia dan memperlihatkan lemahnya integritas birokrasi serta minimnya pengawasan. Terus dampaknya apa sih terhadap good governance? Nah, dampaknya terhadap good governance, transparansi dan akuntabilitas hilang. Dan yang kedua, pelayanan publik tidak berjalan optimal. Dan yang ketiga, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Terus kita lanjut ke yang permasalahan kedua. Permasalahan kedua yaitu penyalahgunaan narkoba. Melemahnya nilai kemanusiaan, moralitas, dan kebudayaan sosial menyebabkan masyarakat lebih mudah terseret ke penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengawasan dan integritas aparat juga memperbesar ruang bagi peredaran narkoba. Contoh kasusnya, penangkapan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa pada tahun 2022. Kasus ini menggemparkan publik karena melibatkan seorang perwira polisi berpangkat tinggi yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum. Ia dianggap terkait dugaan penggelapan dan penjualan barang bukti sabu. Dampaknya terhadap good governance yaitu yang pertama, penegakan hukum menjadi tidak dipercaya. Yang kedua, masyarakat kehilangan rasa aman. Dan yang ketiga, kolaborasi masyarakat pemerintah melemah karena hilangnya kepercayaan. Lalu, permasalahan yang timbul akibat melemahnya nilai Pancasila yang ketiga yaitu radikalisme dan terorisme. Menurunnya nilai toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh paham ekstrim. Radikalisme yang berkembang dapat berujung pada tindakan terorisme yang mengancam stabilitas nasional. Contoh kasusnya, bom Surabaya tahun 2012. Aksi teror ini dilakukan salah satu keluarga yang meledakkan diri di 3 gereja berbeda. Kejadian ini menjadi salah satu serangan teror paling tragis dalam sejarah Indonesia dan menunjukkan bagaimana paham radikal dapat masuk hingga ke dalam unit terkecil yaitu keluarga. Dampaknya terhadap good governance itu pertama, stabilitas dan keamanan negara terganggu, dan yang kedua, pemerintah kesulitan menjalankan kebijakan secara menyeluruh, dan yang ketiga, masyarakat semakin terpolarisasi dan saling curiga. Baik, itu materi dari permasalahan yang kedua akibat melemahnya Pancasila. Materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Oke, selanjutnya ada keterkaitan dengan good governance. Good governance adalah sistem tata kelola pemerintah yang menetapkan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas efisien, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan dan keadilan. Ketika nilai Pancasila melemah,
maka prinsip-prinsip tersebut juga sulit diterapkan. Hubungan langsung antara melebihnya Pancasila dan buruknya governance yaitu korupsi, narkoba, terorisme. Itu korupsi, transparansi, dan akuntabilitasnya hilang. Nah, narkoba itu penegakan hukumnya melemah. Dan selanjutnya ada terorisme, itu stabilitas dan keamanan terganggu. Dengan demikian, tanpa nilai Pancasila yang kuat, governance tidak mungkin berjalan. Dan selanjutnya ada solusi penguatan nilai Pancasila dan good governance. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Yang pertama, revitalisasi pendidikan Pancasila. Itu ada penguatan pendidikan moral dan karakter di sekolah, dan pembelajaran toleransi dan keberagaman, literasi digital untuk menangkal hoax dan radikalisme online. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan konsisten, yaitu hukuman tegas untuk koruptor, pemberantasan jaringan narkoba hingga akar, dan pencegahan radikalisme melalui deradikalisasi dan pengawasan media sosial. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, itu ada rekrutmen aparatur berbasis kompetensi dan evaluasi kinerja secara berkala, penggunaan teknologi digital untuk minimalisir penyimpangan. Yang terakhir, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sosial dan perusahaan menerapkan etika bisnis dan CSR untuk pemerintah memperkuat pelayanan publik dan transparan. Yang terakhir, kesimpulan, melemahnya nilai Pancasila menjadi penyebab utama munculnya beragam persoalan bangsa seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan polarisasi sosial. Semua ini berdampak sangat langsung pada kualitas tata kelola pemerintah. Dan untuk itu, memperkuat nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat implementasi nilai Pancasila secara konsisten dan mendukung terlaksananya good governance yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Oke, sampai di sini saja materinya. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.